Pertanyaan Zakaria itu yang akan kita bahas di kesempatan ini. Surat Ali Imran ayat 40. Qala Rabbi anna yakunu li gulamun. Zakaria berkata, ya berkata itu bisa langsung di hadapan Jibril, bisa juga selepas dialognya dengan Jibril lalu dia berdoa, kan bisa jadi. Tapi apapun itu kan tidak penting. Mau dia ucapkan itu di saat masih berhadapan dengan Jibril maupun diucapkan setelah berpisah dengan Jibril, kan tidak ada persoalan. Yang menarik justru pernyataannya Zakaria alaihissalam. Rabbi, ya Tuhan, bagaimana? Anna yakunu li gulamun. Kalau di Quran terjemah, Rabbi, ya Tuhanku, anna, bagaimana, yakunu li, aku bisa, gulamun, mendapatkan seorang anak. Wa qad balaghaniyal kibar, padahal aku ini sungguh telah berusia tua. Kibar kan? Wa imraati akhir, dan istriku juga perempuan yang belum punya pengalaman mengandung. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Jibril, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah Allah yaf'alu ma yasha. Ya, demikianlah Allah berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata anna oleh mufassir, saya kutip di sini ya. Di antaranya Imam Al-Alusi dipahami dengan makna kaifa. Kaifa itu bagaimana, dan min aina, dari jalan mana. Selain Al-Alusi, Al-Baidoni juga sama. Imam Al-Baidoni berkomentar bahwa ucapan Zakaria anna yakunu li gulamun itu adalah istib'adan minal 'adah wastifhaman kaifiyatin wa hulusihi. Istib'adan minal 'adah, ini kan di luar ketentuan umum. Umumnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Suami laki-laki kalau sudah sepuh, istri juga akhir, masih memungkinkan tidak punya keturunan? Umumnya tidak, Pak. Kita bicara umumnya kan? Umumnya tidak. Maka istib'adan minal 'adah, jauh dari umumnya ini. Wastifhaman, dan minta petunjuk atau minta pencerahan atau mohon agar diberi pemahaman kaifiyatin wa hulusihi, tentang bagaimana caranya dia punya anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendapatkan berita gembira, yang berita itu ya kita sukai, Pak. Cuma persoalannya kadang-kadang kita juga sadar kan, apa ini? Terus gimana caranya ya?
Misalnya panjenengan daftar haji tidak, ya kan? Nabung umroh ya tidak. Tiba-tiba ditelepon, Pak siap-siap dengan besok tanggal 15 berangkat umroh. Nah, kan? Ya senang toh Pak, tapi juga siapa ya kira-kira yang akan membiayai? Yang ditelepon siapa Pak, dari mana? Pokoknya Bapak siap-siap saja, akan tambah penasaran. Ya meskipun tidak sama persis, tapi kurang lebih seperti itu yang dialami oleh Zakaria. Pernyataan anna yakunu li gulamun yang disampaikan oleh Zakaria tadi setidaknya itu memberikan dua isyarat yang penting. Pertama, bahwa sunnatullah itu berjalan seiring kadar kehidupan yang Allah telah tetapkan untuk masing-masing makhluknya. Qadar itu ketentuan, ukuran. Bisa kita bahasakan dengan istilah sunnatullah. Jadi ketetapan yang Allah buat untuk alam ini, bahwa kalau kita lapar ya harus makan. Kalau ingin pandai ya harus belajar dan berlatih. Orang bisa ahli banget nendang bola itu. Apa tiba-tiba Pak? Tidak. Itu melewati sekian kali percobaan, sekian kali latihan. Nah, umumnya anak itu lahir dari pasangan yang memenuhi syarat untuk melahirkan keturunan. Ya laki-lakinya sehat, perempuannya juga sehat. Untuk laki-laki yang usianya belum tua, misalnya, sebab mengapa ada kata tua di situ? Ya sebab kemampuan membuahi itu kan terkait dengan kualitas sperma. Kualitas sperma itu tergantung juga dengan usia. Ya memang ada kasus, tapi itu kan kasuistis. Umumnya kita kalau sudah sepuh ya sperma ya ada terus diproduksi oleh organ yang Allah telah beri tugas untuk memproduksi sperma. Tapi kan kualitasnya itu, karena di dalam kualitas sperma itu ya berkaitan dengan jumlah, morfologi, motilitas dan lain-lain. Jadi tidak asal sperma. Ya samalah kalau kita itu juga dinilai bobot bebek, bibit ya, bibit bobot bebek. Kan ada kriterianya kan, tidak asal orang. Siapapun yang penting orang. Tidak, kan kita kadang-kadang mikir-mikir. Ya sudah pengen sih punya menantu, tapi ya dilihat-lihat dulu lah. Semua orang kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, urusan sperma kan juga sama. Ya harus dilihat-lihat. Orang yang sudah lanjut usia, kondisi spermanya tidak lagi mendukung untuk melakukan pembuahan. Tapi bukan mustahil loh Pak, bahasanya kurang mendukung. Dan Zakaria mengalami hal itu karena Zakaria sudah berada di usia lanjut. Maka ungkapan Zakaria anna yakunu li gulamun ini juga penting bagi kita untuk melakukan penelitian. Apakah ada hubungannya antara
antara kemampuan membuahi dan usia. Apa ada kira-kira Bapak Ibu? Ya tanya pada ahlinya. Tapi saya membaca begini ya di situs apa itu klikdokter.com ya kalau tidak salah ya. Ya semoga yang saya kutip itu juga benar. Di dalam tulisan itu mencantumkan penelitian di Amerika. Ya, sepanjang 2007 sampai 2016. Ya, rentan waktunya memang agak lama. Orang Eropa kalau meneliti kan yang begitu Pak, lama dia. Kalau meneliti hutan ya tinggal di hutan beneran Pak. Bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan bahkan ada kok peneliti yang sampai rela nikah dengan kepala suku itu. Memang kalau mereka meneliti itu gak tanggung-tanggung. Untuk apa ya? Biar dia tahu betul perilaku objek yang sedang dia teliti. Jadi memang tidak main-main. Ya saya ya kemungkinan meskipun tidak 100% tapi ya 98,5 saya percaya pada kalau ini benar betul-betul penelitian dari Amerika Serikat. Respondennya itu 40 juta ya wajar karena panjang sekali kalau 2007 sampai 2016. Temuannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Anak-anak yang lahir dari ayah, yang ayahnya itu usianya rentan waktu berada di antara rentan waktu 45 sampai 55, anak yang lahir darinya itu cenderung bobotnya itu rendah. Kalau rendah kan berarti ya kurang-kurang ideal. Meskipun juga kalau keberatan ya kurang bagus juga. Yang bagus itu apa? Yang ideal, yang proporsional. Selain bobotnya rendah juga rentan prematur. Tapi ini orang Amerika, yang diteliti orang Amerika. Kalau orang Indonesia mungkin hasilnya bisa berbeda Pak. Karena ya makannya beda, gaya hidupnya beda, mentalnya juga beda. Orang Indonesia itu istilahnya yang khas itu diantaranya adalah apa Pak? Sumeh. Sumeh itu apa? Hah? Gampang happy. Iya, gampang bahagia gitu loh. Gak punya uang, tapi kalau sudah bisa rokok sebatang aja, itu pun juga diberi. Sudah. Nggak punya uang, diberi kopi secangkir aja, pisang gorengnya satu, itu udah senangnya minta ampun. Jadi kita orang Indonesia itu gampang bahagia. Jadi ini konteksnya yang diteliti orang Eropa sana, ya Amerika. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lanjut penelitian itu. Kalau ayahnya itu sudah di atas 55, maka anak-anak yang lahir dari pasangan itu adalah anaknya cenderung mengalami denyut jantung, pernafasan, tingkat refleks yang kurang ideal. Nah, jadi temuannya itu semakin tinggi usia ayah, maka resiko anak yang lahir darinya itu resikonya memiliki tingkat resiko memiliki gangguan mental itu di atas 55 itu sudah apa ya? Ya itu tadi berpotensi besar anaknya mengalami gangguan mental. Tapi jangan khawatir Bapak. Kalau dapat jodohnya 55, ya tidak apa-apa, dijalani saja. Ini kan orang Amerika, bukan orang Indonesia. Ameriki. Beriki ya Pak. Di sana itu beriko lah, ini kita ini beriki.
Tapi ayat ini kan universal. Jadi tidak bicara soal suku bangsa. Ayat Quran itu kan universal. Artinya apa? Quran memberikan kita isyarat melalui kisah Zakaria alaihissalam bahwa kalau sudah usia lanjut pasti punya pengaruh pada kualitas pembuahan. Nah, kan intinya begitu. Yang kita tangkap kan begitu, Bapak Ibu. Penelitian itu malah merekomendasikan pernikahan itu ya di bawah berapa tadi Pak saya? 45. Ya, jadi 35, 45 itu rentan waktu yang menurut penelitian itu wah ini rentan waktu jos ini untuk melakukan melahirkan kedua. Tapi jangan lewat dari 45. Tapi juga jangan nikah cepat, ya Thomas. Belum siap soalnya kalau cuma sekedar membuahi apa SMA belum bisa. Tapi menikah itu urusan, tanya sama bapak-bapak yang sudah pengalaman nikah itu, oh macam-macam dilihat dari 1001 aspek. Ya finansial, ya kematangan emosional, ya psikis. Malah raklak. Akhirnya apa? Banyak perceraian itu terjadi kepada mereka yang pernikahan dini. Makanya ada orang perempuan kok 20 tahun, usia 20 kok sudah janda. Gimana? Ya memang wajar nikahnya ya bisa 16, 15 malah 17. Ya memang rawan. Jadi nikah itu, itulah sebabnya Nabi memberitahu kita separuh agama itu ada dalam pernikahan. Bu, jangan katakan Bu, orang tuh baik kalau dia belum menikah. Sebab apa? Separuh imannya belum diuji. Ujian separuh ujian hidup itu Pak, Bu, Mas ya, Mas, itu di dalam pernikahan. Ya, baik betul. Ya tunggu dia nikah dulu. Tunggu 5, 10, 5 itu masih aman. Oh, mulai nanti ujian rumah tangga itu ya masuk usia ke-6 dan diuji lagi ketika masuk usia di atas 10 tahun pernikahan. Kenapa begitu? Ya karena 10 tahun pertama itu kan perjuangan. Ya toh Pak? 10 tahun kedua itu masa-masa mapan. Ya, nah di sinilah entah yang mapan itu suami atau istri. Maka kadang-kadang juga perceraian itu karena gugatan dari istri. Penyebabnya apa? Ngapain hidup bersama orang ini? 10 tahun tidak ada perubahan, bisa saja. Nah, ya kan? Kalau yang laki-laki mulai mapan, wah, ya penyakitnya bapak-bapak itu di situ ya ibu-ibu ya. Kalau sudah mulai mapan, nah, mulailah dia melirik ke sana. Sebelum mapan nggak berani, maka ujiannya di situ ya. Dan itulah separuh agama ada dalam pernikahan. Ya kalau untuk ukuran Indonesia itu kan 22 sarjana, 24 ya mungkin ya usia-usia 25 lah matang, 24, 25. Saya sendiri kan nikahnya 26. Jadi saya menyampaikan begini ya aman. Andaikan saya nikah di usia 30 pun juga sebetulnya ya belum terlambat. Maka mahasiswa, kamu besok selesai munakosah apa? Selesai wisuda apa? Selalu saya arahkan untuk jangan nikah dulu. Bekerja dulu 2 tahun ya. Agar apa? Agar dia punya kemampuan interaksi. Karena kalau kita bekerja itu apa Pak? Problemnya ya dengan atasan, dengan sesama
Maka di situ kita belajar ilmu kita itu selama bekerja itu berinteraksi dengan orang, ditekan oleh orang, diperlakukan. Itulah yang menjadi modal kita di dalam Oh, nikah disemprot suaminya sekali aja udah untung nggak bisa. Nikah dimarah istrinya sekali aja udah nggak bisa, harus mentalnya kuat. Tapi sebetulnya itu tidak ada dalam agenda pengajian ya Pak. Itu di luar perencanaannya. Sampai di mana kita baca. Sehingga kalau informasi tersebut benar, maka makna ungkapan Zakaria anna yakunu li gulamun itu menjadi semakin luas dari sekedar kaifa. Kaifa itu apa? Menanyakan cara melakukan sesuatu. Dari sekedar min aina itu apa? Menanyakan asal dan sumber. Maksudnya apa? Min aina. Dari mana saya bisa mendapatkan putra? Ya kan begitu? Kalau diperpanjang pembicaraan ini kan ya bisa macam-macam tuh Pak. Dari mana? Apakah Allah akan memerintahkan aku menikahi perempuan lain? Kan bisa jadi begitu. Tapi ya entahlah ya. Yang jelas kaifa min aina, terus maka satu lagi kaifa hal itu maksudnya menanyakan tentang keberlangsungan anak itu nanti. Ya, aku akan punya anak. Tapi mungkinkah anak itu anak yang engkau akan anugerahkan kepadaku bisa tumbuh menjadi anak yang ideal? Anak ideal itu ya sehat, ya menyenangkan, ya membanggakan, melanjutkan perjuangan. Nah, itu anak yang ideal. Itu pertama. Yang kedua, Zakaria yakin bahwa ada cara. Jadi anna yakunu li gulamun itu maknanya adalah kaifa min aina, terakhir apa Pak? Kaifa hal. Yang kedua, Zakaria yakin bahwa ada cara yang Allah telah tetapkan untuknya. Tapi apa itu? Dan benar saja Allah memberikan keturunan kepada Zakaria dengan cara yang sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya. Cara yang di luar nalar kebanyakan kita ini. Kira-kira apa Pak yang diperbuat oleh Allah untuk Zakaria? Memberi tangga. Apa Pak? Memberi tangga. Apakah seperti kasusnya Maryam? Tiba-tiba Maryam merasakan ada sesuatu yang berbeda. Apa gitu? Tidak. Ternyata jawaban atas pertanyaan Zakaria di ayat 40 surat Ali Imran ini dijawab oleh Allah di surat yang lain. Suratnya surat Al-Anbiya, ayatnya ayat 90. Fastajabna lahu, kami kabulkan keinginan Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepadanya seorang anak bernama Yahya. Caranya bagaimana? Wa aslahna lahu zawjahu, dan yaitu kami perbaiki keadaan istrinya. Kira-kira memperbaiki keadaan istri Zakaria itu bagaimana Pak? Apanya yang diperbaiki? Wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki keadaan istrinya. Kira-kira bahasa yang mudah kita tangkap apa?
rahim yang tadinya kering itu oleh Allah kun fayakun, atas perintah Allah rahim itu berubah menjadi rahim yang siap menerima pembuahan. Maka terjadilah kehamilan. Jadi Yahya itu bukan simsalabim, dia lahir dari proses biologis yang wajar. Tidak seperti Nabiullah Isa. Kalau Nabi Isa kan tanpa proses biologis. Kalau ini ya, cuma Allah memperbaiki rahim istri Zakaria yang dalam ayat ini disebut sebagai akhir, orang yang tidak punya potensi untuk hamil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, wa aslahna lahu zawjah. Dari akhiran menjadi apa? Waludan, berpotensi bahkan siap menerima kehamilan. Loh, pemuda-pemuda itu kalau mau nikah kan diminta, disuruhnya oleh Nabi, diperintahkan yang mencari yang apa? Nah, waludan. Waludan itu ya perempuan yang punya potensi untuk melahirkan keturunan. Tapi ya di zaman ini kan bisa ya dengan bantuan pengetahuan modern. Cuma kalau waludan, penyayang, gimana Pak kira-kira cara mengetahui perempuan itu penyayang apa tidak? Gimana Pak kira-kira caranya? Kalau waludan kita dibantu oleh teknologi, ya perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau waludan apa? Karena perempuan itu sebaik-baik apapun kalau sudah jadi istri Pak, ya teman, ada yang punya istri tidak pernah marah? Ada nggak Pak? Tidak ada ya, semua ya. Itu manusiawi, kodratnya perempuan ya memang begitu. Kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan. Ya perempuan itu yang begitu itu. Maka dimaklumi, itu juga ilmu yang mas-mas harus pelajari dulu sebelum masuk ke jenjang. Jangan dikira nikah itu cuma enak loh ya. Nikah itu berjuang, ibadah di sana ya. Maka jangan terburu-buru untuk menikah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya ada tafsiran lain ini. Pada saat mendengarkan berita gembira tadi, Zakaria dan istrinya semakin khusyuk beribadah dan semakin banyak berinfak. Ya, dari mana diperoleh pemahaman itu? Ya, karena apa itu tadi? Ketika mendapatkan berita tentang akan dianugerahi oleh Allah dengan keturunan, maka ayat mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Banyak melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban, dan khusyuk di dalam berdoa. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka berdua adalah orang-orang yang khusyuk. Kalau bahasa gampang itu gini ya, banyak sedekah, banyak berdoa, banyak istighfar. Karena dalam doa itu separuh isinya adalah istighfar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada surat Al-Anbiya sudah tadi. Al-Quran memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa apabila ada dua persoalan besar
Dua masalah nih. Yang diselesaikan yang mana dulu, Pak? Ya? Yang mana dulu? Yang ringan. Yang diselesaikan itu yang paling berat dulu. Zakaria tua, iya. Istrinya mandul. Mana di antara dua problem ini yang paling berat? Yang mana, Pak? Yang mana, Bu? Mandul kan? Maka yang diperbaiki oleh Allah adalah bukan Zakaria yang disulap menjadi muda lagi, tapi dilakukan apa, Pak? Memperbaiki rahim istri Zakaria. Karena itulah problem terbesar dan terberat yang dialami oleh Zakaria dan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 19:13 sudah mau bisa ya? Iya. Baiklah, itu pengajian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon maaf bila ada hal sepatah dua kata yang kurang pas. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.